Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Adalah suatu anugerah ketika kita tubuh Kristus dipanggil untuk datang bersekutu dengannya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Sang Sabda yang memanggil kita, memilih kita, dan memberikan pertumbuhan kepada setiap kita untuk terus bisa masuk ke dalam persekutuan dengannya dan sesama tubuh Kristus. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan melakukan pengakuan iman rasuli yang diakui oleh gereja-gereja Kristen. Menurut Katekismus Heidelberg, pengakuan iman rasuli terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pertama mengenal Allah Bapa dan pencipta kita, yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita, yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Sebelumnya salam dulu dong, sapa kiri kanannya, katakan Allah sumber kekuatan bagi kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber dan bagianku selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Kau milik kami Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Woo. Selamanya. Sebab banyaklah kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Lagu yang kedua ini mengingatkan saya sama lagu lama. Kalau kata Korendi, lagu tua yang ribet musiknya. Tapi lagu ini sepanjang beberapa minggu kemarin selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan sungguh berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Buat teman-teman yang di rumah juga, bareng-bareng kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulia nama-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, yes, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Katakan tiada Allah seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulia nama-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Yeay. Silakan duduk saudara-saudari.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Betapa kami rindu ingin selalu mengenal-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, we thank you Lord, we thank you Lord. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan kami ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi Terima kasih sebab Kau cukup bagi kami Tuhan. Kau cukup bagi hidup kami Tuhan. Izinkanlah kami untuk lebih dalam mengenal-Mu, lebih dalam dari apapun. Betapa hati kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat seperti-Mu Tuhan. Dan ku
Kita akan masuk ke dalam momen pengakuan dosa. Dan mengingat khotbah saya minggu lalu adalah tentang self-criticism. Dan mengingat bulan ini kita masuk ke dalam pelajaran tentang konseling di RLST. Maka di momen pengakuan dosa ini izinkanlah saya yang menjadi the vulnerable one dan mengakui satu dosa yang masih saya gumuli secara personal. Yaitu dosa ketidakpercayaan kepada motivasi kasih Tuhan. Jika ada satu hal yang diajarkan pengalaman hidup kepada saya, itu adalah bahwa cinta adalah simbiosis mutualisme bersalut romantisme. Cinta harus saling menguntungkan, dan ketika mutualisme hilang dalam cinta, maka simbiosis ikut luntur. Cinta hanyalah transaksi take and give terus-menerus. Dipertahankan selama keduanya diuntungkan, dan ditinggalkan ketika tidak ada lagi yang diuntungkan atau ketika seseorang menemukan simbiosis lain yang lebih mutualis. Bagi saya, cinta adalah sesuatu yang harus dibeli. Entah dengan ketaatan, nilai bagus, hadiah, menjadi teman yang baik, cinta selalu memiliki label harga. Dan hanya diberikan ketika kamu telah membuktikan diri layak menerimanya. Dan kalaupun cinta diberikan di awal, cinta itu rupanya tetap tidak gratis, melainkan harus dicicil dengan segudang perbuatan baik. Saya rupanya berhutang. Dan ketika cicilan hutang cinta tidak bisa saya lunasi, cinta itu juga akan ditarik dari saya. Intinya, pengalaman saya mengajarkan bahwa cinta itu tidak pernah tulus. Aku sayang kamu selama kamu menguntungkanku, selama kamu membayar harga cinta kasihku, selama kamu mengabdikan diri dalam cicilan perbuatan baik untuk membalas cintaku. I am broken indeed. Dan untuk mencegah diri saya broken lagi, untuk akhirnya menjadi unbroken, saya harus melabel cinta sebagai sesuatu yang berbahaya. Saya harus ikut ke dalam permainan simbiosis mutualisme sebelum saya tergerus habis. So I live in the safe mode, in the protection mode. Saya curiga kepada semua bentuk kasih dan saya pastikan bahwa kasih saya kepada siapapun tidak akan pernah melebihi kasih saya kepada diri saya sendiri. I will always choose myself. I am selfish for my own protection. But then Jesus came. Dan sang kasih yang tulus ini mampu memporak-porandakan semua benteng pertahanan. He bypassed all my defensive. He become the important one in my life. He becomes the drive behind my every decisions. He becomes the source of my joy and the purpose of my compassion. He becomes the king even in my own heart. But old habit die hard. Kecurigaanku kepada cinta selalu muncul, and so I question his love again and again, and I test his sincerity again and again, and I challenge his patience again and again. Semakin dia masuk ke dalam, semakin besar ketakutanku, semakin besar rejectionku, karena dia yang masuk paling dalam berpotensi melukai paling perih. Bukankah bentuk pengkhianatan yang paling membunuh adalah pengkhianatan melalui kecupan? Dan secara partikular, Broken Saints, ada satu skenario ketakutan yang terus-menerus bercokol di benak. Aku khawatir dia akan mengorbankanku for the greater good. Aku takut ketika dia akhirnya mendapatkan kendali atas diriku sepenuhnya, dia tidak membawaku ke padang yang berumput hijau, melainkan ke padang gurun demi rencananya yang lebih besar. Dan pada saat itu, saya takut saya sudah tidak mampu lagi berkata tidak karena saya sudah terlanjur cinta. Saya curiga bahwa akhirnya sama seperti kasih yang lain, Tuhan pun akan memanfaatkanku, memperalatku, memanipulasiku untuk tujuannya sendiri. Saya takut dia akan menjadikanku pohon jarak yang dihidupkan dan dibiarkan mati hanya untuk memberi pelajaran kepada Yunus. Tentu jadi pohon jarak di tangan Allah itu mulia, tapi saya tidak mau dikorbankan untuk Yunus manapun. I am nobody's hero. I know that this is small, petty, and selfish, dan kepedean. Siapa juga yang mau pakai saya segitunya? Lagi pula tidak pernah ada juga dalam track record Tuhan bahwa dia pernah salah memperlakukanku. So I know that this thought is wrong. Dan saya tahu letak masalahnya itu di saya.
but I'm still afraid to let go. Maka di momen pengakuan dosa ini, broken saints, saya ingin mengakui dosa kecurigaan dan ketidakpercayaan saya kepada Tuhan. Bahwa rupanya setelah berjalan sejauh ini masih tersimpan benih tidak beriman kepada hal yang sangat besar, bahkan motivasi kasih Tuhan seakan-akan kasihnya layak diragukan. Maka di momen ini sekali lagi saya ingin memohon pertolongan Tuhan kepada saya. Kiranya anugerah Tuhan yang lebih besar dari semua pola masa lalu saya menyapu semua ketakutan ini. Dan saya juga ingin meminta dukungan doa dari semua broken saints agar saya bisa jadi lebih besar dari pola masa lalu saya. So this is my confession, and let us bow down our head in prayer. This is my brokenness, Lord, and this is my confession, and this is me. Dengan segala ketakutan, dengan segala keraguan, dengan kecurigaan kepada motivasi kasih-Mu. Sekalipun tidak layak, izinkanlah aku mengakuinya. Sekalipun sangat tidak tahu malu dan sangat kurang ajar, izinkanlah aku tetap membawanya ke kaki salib-Mu. Izinkan aku berdoa, Tuhan tolong sungguh, karena rupanya aku pun tidak mampu mencintai. Rupanya untuk mampu mengenali kasih Tuhan, aku pun tidak mampu. Rupanya tidak ada dalam diriku kemampuan untuk bisa percaya kepada motivasi kasih Tuhan. Pola masa lalu mencengkeram begitu kuat dan aku begitu takut. Setiap kali Tuhan membawa ke kiri, aku selalu curiga. Setiap kali Tuhan membawa ke kanan, aku selalu bertanya-tanya. Dan setiap langkahnya aku selalu menguji-Mu untuk membuktikan kalau kasih-Mu juga palsu. Kalau ternyata aku benar bahwa ini pun hanya simbiosis mutualisme. Aku tahu aku harus melepaskan dan belajar beriman, tapi iman pun tidak ada, Tuhan. Maka kiranya itu pun jadi bagian anugerah Tuhan saja. Kiranya itu pun jadi bagian kasih karunia saja. Kiranya termasuk ke dalam pemberian cuma-cumamu untuk mengizinkan aku percaya penuh. Dan di tengah ini setidaknya izinkan aku berdoa, meminta kerelaan untuk berproses. Diproses untuk percaya, diproses untuk bersandar penuh, untuk melompat di dalam gelap karena aku percaya Tuhan akan menangkapku, dan untuk membiarkan diriku dibawa oleh Tuhan kemanapun Kau membawa aku pergi. Terima kasih Bapa yang baik, from the bottom of my heart to yours, this is my confession. Amen. Dan broken saints, dengarlah petunjuk baru yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16-19 yang berkata demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebelum firman kita menaikkan satu pujian. Lagu ini selalu menjadi rema dalam kehidupan saya. Seakan-akan bertanya, benarkah kau mengasihi? Seakan-akan saya bertanya ke diri sendiri, benarkah Len kau mengasihi Tuhan sejauh itu, sedalam itu? Tapi lagu ini selalu memberikan perenungan yang dalam buat diri saya. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepada
cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, amin Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, yes. Amin. Yesus, ku cinta Kau, jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau.
Terima kasih Allah Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu selama seminggu, 2 minggu ini Tuhan. Tuhan, kami ingin sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kuasa Allah terus menjamah kami, terus berbicara kepada kami lewat batin kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati pembicara Tuhan, biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan lewat firman-Mu ini Tuhan kami dikuatkan dalam ziarah iman kami seterusnya Bapa. Kami serahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu, beracaralah Engkau, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amen. Pembacaan Alkitab dalam Yunus pasal 1. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu, Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nakhoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa." Kemudian mereka berkata kepada satu sama lain, "Mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita." Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh kepada Yunus. Kata mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari mana engkau? Dan dari mana bangsa mana engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka bertanya, apa yang kami harus lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari, 3 malam.
Cukup panjang ya pembacaan kita hari ini. Masih ada, tenang dulu, belum selesai. Kita akan membacakan bagian berikutnya. Izinkan saya mulai dengan membacakan bagian berikutnya dari pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Ada dua bagian yang seharusnya kita bacakan. Sebenarnya saya kepengen kita baca semuanya ya, dari Yunus pasal 1 sampai pasal 4, cuman kepanjangan gitu. Karena rasanya kalau kita merajut pembelajaran dari kisah Yunus, ini tidak mungkin satu pasal kita maknai sendiri gitu ya. Tidak mungkin bahkan satu ayat apalagi. Ini adalah satu kisah yang utuh, yang menceritakan apa yang saya sebut a room for grace. Ya, a room for grace. Nah, oke. Tema kita hari ini, a room for grace. Mungkin banyak dari kita yang sudah dengar kisah Yunus gitu ya. Dari kecil kita diajarkan tentang apa, kalau ikan, kalau bicara tentang Yunus, ikan besar atau ikan paus ya, itu ya. Selalu yang kita ingat adalah ikan. That's okay, kita akan pelajari juga hari ini tentang ikan. Tetap akan kita pelajari, tetapi dalam pemaknaan yang lebih mendalam gitu ya. Karena saya pikir dulu saya sangat anti dengan ikan itu, tapi ternyata ada poin. Tapi itu hanya bisa dimaknai dari keseluruhan narasi Yunus. Gak bisa ikan itu berdiri sendiri gitu ya. Karena sebenarnya pesan Yunus itu bukan tentang lari dari panggilan. Ini spoiler alert ya dari awal. Bukan lari dari panggilan, poin utamanya. Kalau lari dari panggilan itu adalah cerita tentang Yunus. Tapi apakah kisah tentang Yunus ini bicara tentang kisah tentang Yunus? Atau justru kisah tentang Allah? Itu pertanyaan yang penting gitu ya. Apakah kisah tentang Yunus atau kisah tentang Allah? Nah, nggak ada poin, nggak ada poin tadi gini, oke. Ya kan? Nah, ada tiga realita yang Allah tunjukkan. Saya sebut Allah tunjukkan, karena di sini Allah yang ingin kita lihat ya. Allah tunjukkan dalam kisah Yunus gitu ya. Nah, itu ya. Boleh di next. Oke. Terus sampai di bagian berikutnya. Oke. Maafkan saya. Oke, next slide. Ada tiga realita yang Allah tunjukkan dalam kisah Yunus ini. Gitu ya. Yang pertama yang ingin kita lihat adalah others are good. Orang di luar umat Tuhan memiliki kebaikan. Dan yang kedua, we are broken. Kita semua tidak mampu memberi ruang bagi anugerah, padahal kita butuh anugerah. Dan yang ketiga, God is merciful.
Allah terus memberi anugerah dan mengajar kita memberi ruang bagi anugerah. Jadi yang pertama adalah others, kita, dan Allah. Jadi ada 3 dimensi yang akan kita lihat di sini. Tentang sesama kita orang lain, tentang diri kita, dan tentang Allah. Nah, kita mulai dari yang pertama. Others are good. Orang di luar Tuhan atau umat di luar umat Tuhan ternyata memiliki kebaikan. Poin pertama yang ingin diajarkan dari kisah Yunus sebenarnya kalau kita mencermati secara teliti, kita akan menemukan ada gambaran yang ingin diberikan di mana orang lain juga baik gitu ya. Kita lihat dari overview-nya. Nah, kisah Yunus dimulai dari pasal 1, yaitu Allah memerintahkan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe karena kejahatan Niniwe sudah sampai kepada Allah. Supaya mereka bertobat dan mereka tidak dihancurkan. Nah, di dalam pasal bagian pertama itu, Yunus juga bertemu dengan orang yang tidak mengenal Allah. Menariknya, kalau kita lihat pada bagian pertama itu, ketika Yunus sudah kena undi, dan harus dibuang, di terjemahan baru yang Iis bacakan tadi, pada ayat yang ke-13, Yunus pasal 1 dibilang justru, ya ketika Yunus bilang dia meminta dirinya untuk dicampakkan ke laut, karena dia yang membuat terjadinya badai. Orang-orang di situ yang jelas bukan orang percaya, bukan umat Tuhan yang memiliki Allahnya masing-masing, dikatakan di dalam terjemahan baru tuh, justru mereka terus mendayung gitu kan. Mereka seolah-olah tidak menghiraukan bahwa Yunuslah penyebab masalah, lalu mereka berusaha menyelamatkan Yunus. Nah, bagian kedua, pasal 3, sama ya, di pasal 3 juga sama, dimulai dari perintah Allah. Yang tadi respons Yunus adalah lari, yang kedua respons Yunus adalah taat. Dia pergi ke Niniwe. Di situ juga dia bertemu dan direspons dengan kepercayaan dan ketaatan orang Niniwe. Menarik sekali, satu bangsa yang sangat keji, satu bangsa yang sangat jahat gitu ya, digambarkan sangat jahat dan telah menghancurkan orang Israel, ternyata merespons Yunus dengan kepercayaan, kerendahan diri bahkan, kerendahan hati. Ya, mereka merespons dengan pertobatan, semua berpuasa, semua mengoyakkan baju mereka, mereka melakukan hal yang di luar bayangan Yunus sebenarnya. Mereka merendahkan diri dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, di bagian berikutnya, di pasal 2 kalau kita lihat ya, pasal 2 di situ Allah mengajar Yunus. Jadi setelah pasal 1, setelah perintah, respons Yunus, ada pengajaran yang Tuhan berikan. Nah, di dalam Allah mengajar Yunus, Yunus juga berjumpa dengan ciptaan yang menyelamatkan. Dan ini diakhiri dengan kesadaran Yunus dan belas kasih Allah. Kita lihat bagian yang berikutnya. Oke. Allah sama gitu ya. Allah mengajar kembali Yunus. Yunus juga berjumpa dengan ciptaan yang tak terselamatkan. Ditutup dengan kasih Allah dan keras hati Yunus. Nanti kita akan pelajari go through one by one. Tapi at least kita bisa melihat yang pertama, yang tadi tentang others are good. Ini sebuah potret yang ingin ditampilkan. Bahwa Allah berulang kali menunjukkan kepada Yunus kebaikan-kebaikan dari orang lain yang tidak mengenal Allah. Bahkan dari mulainya narasi ini, dari perginya Yunus dari panggilan itu, lari ke Tarsis, sudah ada usaha Allah untuk menunjukkan kepada Yunus. Narasi ini menunjukkan kepada Yunus kebaikan-kebaikan dari orang lain yang tidak mengenal Allah. Jadi pembelajaran tentang Niniwe untuk memberi ruang bagi anugerah untuk orang Niniwe itu tidak mulai ketika Yunus ada di Niniwe, tetapi dimulai ketika narasi ini mulai. Bahwa ada orang-orang yang terus berusaha menyelamatkan Yunus sekalipun mereka tidak mengenal Tuhan. Sekalipun posisi mereka bukan umat Tuhan. Sama seperti Niniwe, mereka bukan orang percaya, mereka bukan umat Tuhan, bukan orang Israel. Tetapi bagaimana mereka berusaha menyelamatkan Yunus. Dari situ sudah terlihat sebetulnya. Dalam perjalanan ke Tarsis, orang-orang yang tidak mengenal Allah berusaha menyelamatkan Yunus, meski mereka tahu Yunus penyebab dari bahaya yang mereka alami. Bahkan ikan besar yang seharusnya membunuh Yunus, gambaran yang harusnya menelan Yunus, malah menyelamatkannya. Begitu pula orang-orang Niniwe yang merespons Yunus bukan dengan arogansi, tetapi dengan lembut hati. Menariknya ya, Yunus memotret mereka sebagai orang-orang yang jahat loh. Tetapi ternyata lewat mereka dinyatakan tuh kebaikan-kebaikan. Dan nextnya, bukan jahat, mereka ternyata hanya memiliki kultur yang salah. Kalau kita perhatikan di dalam
Yunus pasal 4 ayat 11 itu ditutup bagaimana Allah menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Itu kan sebuah gambaran bagaimana mereka yang sebenarnya bukan semata-mata jahat, tetapi karena mereka mungkin tidak memiliki konsep yang benar. Dan kalau kita melihat di dunia Timur Tengah, peperangan itu sebuah kultur. Kultur peperangan itu bukan karena somehow bisa kita bilang mereka ingin menaklukkan yang lain, tetapi lebih ke ketika satu bangsa tidak menaklukkan, suatu bangsa itu akan berada di dalam bahaya. Jadi problemnya bukan seperti kita tiba-tiba nggak ada apa-apa lalu kita langsung serang satu bangsa gitu kan. Itu kan problem ya. Kalau misalnya ada Indonesia tiba-tiba serang Malaysia gitu kan. Ada satu kesepakatan dunia di mana kita nggak boleh berperang. Itu zaman sekarang. Tapi di dalam konteks Timur Tengah kuno, kalau tidak menyerang dulu akan diserang. Sehingga penyerangan bisa dimaknai sebagai defensif. Sebagai cara melindungi diri mereka. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa kita nggak bisa menghakimi orang Niniwe dengan moralitas zaman sekarang gitu ya. Dengan konteks kita zaman sekarang. Walaupun ini tidak membenarkan pembunuhan dan peperangan. Tetapi at least Tuhan mengajak Yunus untuk melihat nih. Bahwa enggak kok. Mereka bukan sama sekali jahat sepenuhnya. Walaupun semua orang broken. Tetapi ada arisan yang seharusnya yang Tuhan mau Yunus mengerti hal itu. Justru mereka harus disampaikan kebenaran supaya mereka tahu yang benar. Dan buktinya ketika Yunus menyampaikan yang benar, memberikan satu fondasi kebenaran, mereka mengikuti dan menaati itu kan. Sehingga mereka bertobat dari kejahatan mereka. Nah, yang terakhir di situ, bahkan pohon jarak yang tidak ada hubungannya dengan Yunus, mampu memberikan ketenangan baginya. Jadi ini seperti sebuah cerita dari berbagai dimensi, Tuhan menunjukkan kepada Yunus bahwa others itu gak seburuk apa yang lu gambarin. Maka ini kembali kepada khotbah yang sebelumnya, khotbah saya sebelumnya ya. Ada bias tertentu dari Yunus dalam menggambarkan orang lain, sama seperti Abraham. Sehingga Allah mencoba menggambarkan tidak seperti itu, gitu ya. Tidak sejahat apa yang Yunus lihat, bahwa others are good. Maka ini bukan berarti kita mengatakan bahwa others itu nggak ada dosa, bukan itu. Tetapi kita mau lihat bagaimana sih Tuhan ingin kita memotret orang lain. Bukan berarti yang lain itu sama sekali tidak berdosa atau innocent. Tapi bagaimana seharusnya kita melihat itu. Realita itu yang ingin ditunjukkan. Nah, bagian kedua yang ingin ditunjukkan dari kisah ini, Allah ingin ajarkan kepada Yunus, kalau kita lihat di dalam narasinya bahwa Yunus atau kita semua, we are broken. Kita semua tidak mampu memberi ruang bagi anugerah padahal kita butuh anugerah. Nah, mengapa Yunus memilih lari ke Tarsis? Mengapa Yunus marah ketika Allah tidak jadi menghukum Niniwe? Maka pertanyaan ini harus berujung kepada satu pertanyaan yang paling mendasar. Ada apa antara Yunus dan Niniwe? Ada apa masalahnya sampai Yunus sebegitu tidak menerima mengapa Niniwe harus diampuni? Dan ini akan relate kenapa Yunus lari ke Tarsis. Yunus lari ke Tarsis bukan Yunus tidak mau dipanggil oleh Tuhan. Ada reason. Nah, yang pertama kita akan lihat bahwa Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur pada masa itu. Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur di mana sekitar tahun 720 Masehi, sebelum Masehi, Asyur itu menghancurkan kerajaan utara atau Israel. Dihancurkan oleh Asyur. Nanti setelah dihancurkan oleh Asyur, jadi tahanan Asyur, Asyur dihancurkan sama Babilonia tahun sekitar 600-an sebelum Masehi. Jadi 2 kali ya orang Israel, double nih penjajahannya. Nah, dan Yunus adalah nabi dari Israel. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 23 sampai 27, gitu ya, Yunus adalah nabi buat orang Israel. Dia adalah seorang Israel, Yunus bin Amittai. Nah, kalau kita lihat di sini, Yunus adalah seorang nabi dari Israel dan Asyur adalah bangsa yang menghancurkan Israel, maka besar kemungkinan bahwa apa yang dilakukan oleh Yunus, ketidakterimanya dia terhadap pengampunan yang Tuhan berikan kepada Asyur, kepada Niniwe, tidak lepas dari apa yang telah dilakukan Niniwe terhadap orang Israel, terhadap bangsanya, mungkin keluarganya, mungkin teman-temannya.
bangsanya sendiri. Maka ada satu dendam yang sulit bagi Yunus. Ada ketakutan, ada dendam, ada biasnya. Semuanya dirasakan oleh Yunus, tidak mudah bahkan tidak bisa. Kalau kita mau mencoba memahami sedikit apa yang Yunus rasakan, bayangkan ketika ada seseorang yang membunuh keluarga kita, ada seorang yang menghancurkan keluarga kita, dan Tuhan minta kita untuk bilang kepada orang ini bahwa lu salah dan lu harus bertobat atau enggak, lu bakal mati. Dan itu pasti kematian itu, atau lu akan binasa. Saya sebagai seorang berdosa, kalau bisa saya hajar gitu kan, bukan cuma hajar, kalau bisa hajar sampai mati gitu. Jadi realita Yunus ini bukan hal yang mudah untuk ditanggung. Sehingga seringkali orang khotbah Yunus sih parah nih. Do you really understand Yunus punya konteks? Bayangkan bangsa yang telah menghancurkan Israel. Sehingga Yunus memilih lari dari panggilan Tuhan supaya mereka tidak bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, mereka bakal dihancurkan. That's the purpose. Yunus tuh punya satu tujuan, dia mau bangsa ini dihancurkan. Dia mau segala penderitaan yang telah disebabkan oleh bangsa ini, Tuhan balaskan terhadap bangsa ini. Itu yang Yunus mau. Makanya gak heran Yunus tuh marah kepada Tuhan, bukan karena Yunus tidak tahu siapa Tuhan, tapi karena dia tahu siapa Tuhan. Di dalam Yunus pasal 4 ayat 1, dia tahu betul bahwa Tuhan adalah Allah pengasih, yang maha penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tidak dapat menerima fakta bahwa Tuhan itu merciful. Dia tidak dapat menerima fakta bahwa Tuhan mau dia belajar memberikan ruang bagi anugerah. Karena terlalu sulit. Terlalu sulit bagi Yunus. Tidak mungkin bisa. Maka hal ini menunjukkan brokenness Yunus yang tidak mampu memberikan sebuah ruang bagi anugerah untuk orang-orang Niniwe. Tidak mampu. Kalau kita diposisikan ke dalam konteks Yunus, bisa dipastikan semua kita mungkin sama ya. Kita akan berada di dalam posisi yang sama mungkin. Mengampuni kalau orang itu cuma bicara tentang kesalahan, tentang kesalahan yang kecil mungkin mudah. Tapi ini seperti ini konteks yang harus dialami Yunus. Tapi menariknya kita bukan hanya sulit memberikan ruang bagi anugerah ketika orang itu melakukan kesalahan. Jangankan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Niniwe terhadap bangsa Israel ataupun Yunus dan keluarganya. Kepada orang lain yang kita tidak kenal pun, orang yang kita sudah punya bias tertentu, kita sulit memberikan ruang bagi anugerah. Apalagi orang-orang yang secara aktif pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Tapi khotbah hari ini bukan sekedar tentang pemulihan ya, mengampuni, selesai. Tetapi ini akan relate terhadap bagaimana sih kita memotret orang lain di luar kita, apa yang mereka telah berbuat, apa yang kita lihat tentang mereka, dan bagaimana kita punya bias itu. Bukan hanya dalam konteks Yunus, dalam konteks yang lebih ringan pun kita cenderung melakukan yang sama. Bahkan sekalipun Yunus mengenal Allah sebagai Allah yang pengasih dan penyayang, kita lihat tetap saja Yunus tidak mampu memilih Allah. Tetapi dia melainkan memilih kebenciannya terhadap orang Israel. Bahkan sekalipun Yunus telah mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan sekalipun Allah telah bermurah hati menyelamatkannya dari pemberontakannya sendiri, tetap saja Yunus tidak mampu memilih Allah. Memilih Allah berarti memberikan ruang bagi anugerah. Dan Yunus tidak memilih hal itu. Cerita ini sebenarnya bukanlah cerita di mana Yunus memainkan peran utama sebagai protagonis di sini. Tetapi menariknya kalau ketika saya renungkan, Yunus di sini mengambil peran antagonis sebenarnya. Di mana Allah lah pemeran utamanya. Tapi dengan ketidakmampuan Yunus untuk memberikan ruang bagi anugerah itu, maka Yunus sedang menempatkan dirinya sebagai sosok antagonis di sini. Sebagai lawan. Orang jahatnya di sini bukan Niniwe loh. Di dalam sebuah cerita ada ada dua tokoh utama atau dua pihak utama. Protagonis dan antagonis. Dan kalau kita lihat, protagonisnya itu Allah. Tetapi Yunus yang memainkan peran antagonis di sini.
Oleh karena itu, cerita ini bukan sebuah cerita untuk menunjukkan kebobrokan Yunus yang bisa kita hakimi, melainkan belas kasih Allah yang tidak dapat kita hidup. Jadi ini tentang realita kita. Yunus itu menggambarkan kita yang tidak mampu memilih belas kasihan Allah, yang tidak mampu memilih Allah, yang tidak mampu memberikan ruang bagi anugerah itu. Dan bagaimana Allah begitu bermurah hati, begitu berbelas kasih. Yunus adalah kita semua yang cenderung menjadi antagonis dalam cerita cinta Allah. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika Allah mengasihi dunia, kita malah memilih menghakimi dunia. Ketika Allah ingin merengkuh orang-orang yang dikasihinya, kita malah memilih untuk mendiskriminasi mereka atau menganggap mereka tidak penting. Ini sebuah ironi. Ketika Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan mau kita hidup berjalan di dalam kasihnya atau di dalam bahasanya si senafas dengan Tuhan, ternyata kita menjadi lawan loh. Ternyata kita menjadi lawan dari kisah Allah, menjadi lawan dari kasih Allah kepada dunia. Ini menunjukkan bahwa all of us are broken. Kita tidak mampu memilih Allah dengan memberi ruang bagi anugerah. Itu fakta. Itu kehidupan kita. Jadi kisah ini bukan untuk kita blame Yunus, tetapi menjadi cerminan bahwa inilah kita. Manusia yang berdosa, yang broken, yang tidak mampu memberi ruang bagi anugerah. Dan itulah Allah. Yang dengan begitu maha kasih terus berbelas kasih kepada kita dan sesama kita. Dan kalau ditanya, kita pasti memilih apa? Kita pasti memilih diri kita dengan segala campur aduk perasaan yang ada di dalam diri kita. Even kita tahu Tuhan itu maha kasih, even kita tahu kita harus bagaimana, tetap ternyata mengenal Tuhan tidak berarti kita memilih Tuhan secara langsung. Itu terjadi dengan Yunus. Yunus mengenal betul siapa Tuhan. Apa yang Yunus jabarkan di pasal 4 ayat 1 itu jelas sekali. Itu Allah yang kita kenal. Siapa yang gak setuju dengan Allah yang digambarkan Yunus? Oh, kita setuju. Tetapi celakanya dia kenal Allah sebegitunya, tetapi justru karena dia tahu Allah begitu maha kasih, maka dia tidak bisa menerima itu semua. Tapi at least kita bisa melihat kejujuran Yunus di sini. Kita bisa melihat kejujurannya, keadaannya, kebobrokannya. Dia tidak mampu memilih Allah yang seperti itu. Jadi bukan gampang untuk memilih Allah yang maha kasih ternyata. Ketika kita berdosa, kita cenderung mau memilih, kita mau Allah yang penyayang dan maha kasih, right? Ketika orang berbuat jahat kepada kita, berbuat salah kepada kita cenderung mau Allah yang adil. Hukum dia Tuhan. Right? Kita nggak mau konsisten. Sehingga seringkali gambaran kita tentang Allah benar-benar menggambarkan siapa kita. Allah adalah milik saya dan Allah harus berbicara sesuai dengan kebutuhan saya. Dan itu terjadi. Kita nggak bisa menerima ketika Allah tetap menjadi Allah yang penuh cinta. Ketika itu harus dihadapkan dengan realita yang kita tidak bisa terima. Berat memang. Berat sekali menjadi Yunus. Jika kita broken dan tidak mampu memilih Allah, kita tidak mampu memilih ruang bagi anugerah, maka memberi ruang bagi anugerah bukanlah sebuah tindakan semata. Artinya bukan satu tindakan yang bisa kita capai dengan satu aksi. Melainkan sebuah proses bergumul yang panjang. Dan ini harusnya menjadi sebuah perjalanan spiritualitas yang tidak pernah selesai. Karena kalau selesai, seolah-olah kita ini udah unbroken. Justru di dalam brokenness-nya kita, memberi ruang bagi anugerah itu sebuah perjalanan. Yang mungkin kita akan jatuh bangun di dalamnya. Dan mungkin tidak ada titik akhir dari ini sampai akhirnya kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Secara kekal gitu ya. Kita berada dengan kita bereksistensi di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Mungkin saat itu baru kita bisa mencapai itu. Tetapi di dalam perjalanan kita, maka ini bukan satu hal yang bisa dilakukan. Jadi pembelajaran tentang Yunus bukan bicara tentang what to do. Bahwa apa yang harus dilakukan. Bukan. Tetapi bagaimana kita bercermin melihat diri kita lewat kisah Yunus. Dan menyadari kehancuran kita, di mana kita akan terus gagal. Tapi kegagalan bukan berarti kita berhenti berjuang. Justru karena kita gagal, makanya kita harus terus berjuang.
Dan perjuangan ini nanti akan kita bahas berikutnya. Tidak mungkin lahir dari diri kita yang gagal. Terus perjuangan ini harus lahir dari Allah sendiri di dalam kita. Nah, tapi kabar baiknya, meskipun kita terus tidak bisa memilih Allah dan dengan memberi ruang anugerah, namun kisah Yunus tidak berakhir dengan kegagalan Yunus. Kisah Yunus menunjukkan konsistensi dan persistensi Allah yang tidak pernah berhenti mengajari Yunus tentang anugerah. Dan terus mengajak Yunus untuk memberi ruang bagi anugerah. Makanya kisah ini tidak ditutup dengan perkataan Yunus, tetapi ditutup dengan perkataan Allah. Dimulai dengan perintah Allah dan ditutup dengan perkataan Allah. Bahwa ini sesuatu yang tidak selesai, tetapi puji Tuhan yang perlu kita lihat, Allah tidak berhenti. Allah terus menerus mengajar kita. Dia terus menerus memberikan ruang bagi anugerah itu untuk kita. Dan mengajak kita untuk terus memberi ruang bagi anugerah. Poin yang ketiga yaitu God is merciful. Allah terus memberi ruang, memberi anugerah, dan mengajar kita untuk memberi ruang anugerah. Kita lihat overview yang tadi. Nah, kalau kita lihat dari ini semua, sebenarnya semua bagian ini adalah bagian di mana Allah terus menerus mengajar Yunus. Mulai dari Allah mempertemukan dia, memberikan badai dan menunjukkan kepada Yunus kebaikan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di atas kapal. Lalu ikan yang adalah ciptaan, ikan yang seharusnya memakannya, bukan yang menyelamatkannya. Lalu kemudian Yunus juga bertemu dengan orang-orang Niniwe yang memilih percaya. Lalu nanti pembelajaran terakhir tentang pohon jarak. Semuanya pembelajaran yang Allah terus menerus secara konsisten ajarkan kepada Yunus. Bagaimana Allah terus memberikan anugerah. Baik kepada dirinya. Dan Allah terus menunjukkan bagaimana seharusnya Yunus mengajak Yunus untuk memberikan anugerah itu. Memberikan ruang bagi anugerah buat orang lain. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran yang lebih menarik tentang ikan. Nah, ini dia gambar. Ada 2 gambaran. Yang pertama ikan, saya sengaja memilih ini supaya tidak ada gambaran bahwa itu paus atau apapun. Nah, yang satunya Yunus dan pohon jarak ya. Nah, kenapa masukin narasi ini? Karena kalau kita membaca teks, kita harus melihat motif teologisnya. Apa sih yang ingin diajarkan tentang Tuhan lewat kisah ini? Maka ini bukan sekedar tempelan yang tidak. Kalau kita baca secara detail terhadap kisah itu sendiri, terhadap ikan itu sendiri, mungkin akan punya makna. Tapi kalau kita melihat itu dari keseluruhan gambaran besarnya, maka kita akan menemukan gambaran apa yang bisa kita pelajari dari ikan itu. Nah, kalau saya melihatnya begini, si ikan itu kan adalah objek yang bergerak kepada subjek si Yunus itu. Ikan itu adalah apa yang ikan itu perbuat terhadap Yunus, yaitu menyelamatkan. Gitu ya. Sedangkan si pohon jarak itu adalah subjek terhadap objek, Yunus terhadap pohon itu. Kalau yang satu pembelajaran apa yang dilakukan, kita akan fokus kepada apa yang dilakukan oleh ikan itu terhadap Yunus. Dan yang satu adalah apa yang Yunus lakukan terhadap pohon itu. Jadi ada 2, geraknya satu ke dalam dan satu keluar. Kita lanjutkan, supaya lebih jelas ya. Ikan besar maupun pohon jarak adalah 2 lukisan tentang otherness yang sangat other sebenarnya. Sangat berbeda. Keduanya menjadi bentuk analogis komparatif dengan Niniwe. Saya tidak mengatakan mereka adalah perumpamaan Niniwe. Tetapi ada satu poin yang ingin diajarkan di sini. Kalau kita lihat ikan besar, gitu ya, Allah berkasih karunia kepada Yunus dan kasih karunia itu dihadirkan oleh ikan besar yang bukan membunuh melainkan menyelamatkan Yunus. Di dunia laut, ketika kita ada di laut yang laut lepas gitu ya, dimakan oleh ikan, mati dimakan oleh ikan, itu sesuatu yang seharusnya terjadi. Sesuatu yang fakta. Kalau nggak mati tenggelam, ya mati dimakan ikan. Entah ikan apapun itu. Gitu ya. Itu sesuatu yang sudah menjadi seharusnya. Tetapi yang terjadi dengan Yunus bukan seharusnya. Hukum alamnya adalah dia mati tenggelam atau dia mati dimakan ikan. Tetapi yang terjadi adalah dari Yunus, akibat pemberontakannya sendiri, ternyata ikan yang menggambarkan otherness itu
kelainan itu, kelianan itu justru menyelamatkan Yunus. Gitu ya. Satu pembelajaran yang menarik. Sampai Yunus tuh perlu diajarin dengan ciptaan lain. Yunus perlu belajar kasih karunia dari ciptaan lain, menunjukkan sebegitu bobroknya Yunus. Di dalam budaya Yahudi kalau misalnya sampai perlu diajar oleh hewan atau ciptaan yang lain, itu menunjukkan seberapa bebalnya kita. Siapa saja tokoh di Alkitab yang diajarkan lewat hewan misalnya? Bileam, Simon Petrus, ayam berkokok perlu mengajarkan Simon Petrus. Menggambarkan sebegitu bebalnya dia untuk menolak Tuhan. Sebegitu bebalnya sampai nggak bisa pakai orang untuk ngomong, sampai pakai binatang untuk mengajarkan. Itu gambaran kebodohan yang benar-benar bodoh, kebebalan yang benar-benar bebal. Nah, kalau pohon jarak, Yunus mampu mengasihi pohon yang tidak mampu ia ciptakan, bahkan sedih dan marah ketika pohon itu binasa. Tetapi mengapa Allah seolah tidak boleh mengasihi Niniwe yang adalah ciptaannya? Mengapa Allah harus membiarkan mereka binasa, apalagi harus membinasakan mereka? Kan sebuah pembelajaran. Yunus menerima satu pembelajaran, ternyata yang lain, yang lian, yang tidak ada hubungannya dengan dia, yang seharusnya menghancurkan dia, ternyata menyelamatkan dia. Sekarang pohon jarak yang tidak dia ciptakan, dia masih melihat bahwa lewat pohon jarak ini Yunus diajak berefleksi oleh Allah. Kenapa aku harus menghancurkan Niniwe? Bukankah seharusnya Tuhan menghancurkan Niniwe menurut Yunus? Tetapi kan kita lihat, justru si ikan besar menyelamatkan, justru si pohon jarak dikasih oleh Yunus. Ini sebuah gambaran, analogi yang menarik tentang dan menjadi penutup kisah Yunus sebenarnya. Pohon jarak itu sebuah gambaran. Dia tidak pernah menciptakan pohon itu, tetapi tidak sedesperate itulah Yunus, tapi dia mengasihi pohon yang gak even dia tanam, tetapi dia ingin Tuhan membinasakan orang-orang Niniwe yang Tuhan ciptakan sendiri. Makanya Tuhan bertanya, layakkah engkau marah, Yunus? Layakkah engkau marah tentang pohon jarak itu? Kalau kamu marah kepada pohon jarak itu, kenapa kamu mengatakan bahwa Tuhan boleh, Tuhan harus menghancurkan Niniwe yang adalah ciptaannya sendiri? Maka Yunus diajak melihat dari pohon jarak itu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Apa yang Yunus rasakan hanya sekecil, seglimpse itu. Makanya Tuhan membandingkan satu pohon jarak dibandingkan dengan 120.000 orang Niniwe belum ternak-ternaknya kan. Sebuah gambaran yang seharusnya itu skakmat buat Yunus. Tetapi menariknya kisah ini nggak ditutup dengan Yunus bertobat kan. Nggak ditutup dengan pertobatan Yunus, tetapi ditutup dengan satu analogi yang Tuhan berikan. Pertanyaan Tuhan pada Yunus, sehingga menggantung ceritanya. Sampai di mana? Apakah Yunus bertobat atau tidak? Saya kira kisah ini ditutup dengan pertanyaan Tuhan kepada Yunus, menunjukkan bahwa memang ini bukan tentang Yunus akhirnya mengikuti rencana Tuhan atau tidak, mengikuti hati Tuhan atau tidak, tetapi yang ingin diberitahukan adalah Tuhan tuh benar-benar merciful. Sekalipun kita itu nggak pernah bisa menaati Tuhan, tapi Tuhan tetap sama. Tuhan tetap pribadi yang merciful. Nah, kita lanjutkan. Saya melihat seperti ini. Ada satu konsep yang saya dapatkan ketika merenungkan lebih dalam lagi tentang 3 poin tadi. Yang pertama kita lihat bahwa others are good, orang di luar Tuhan, di umat Tuhan itu memiliki kebaikan, dan kita broken, lalu God is merciful. Setidaknya kita akan menemukan sesuatu yang saya sebut sebagai, supaya lebih cepat ya, sebagai realitas segitiga, ya. Di mana kita atau saya diposisikan, sengaja segitiganya dimiringin ya, supaya kita melihat seperti ini. Nah, kita tuh belajar melihat di bawah sini, lalu mereka dan Allah. Nah, realitas kecepatan ya udah nggak apa-apa. Nah, realitas segitiga ini membuat kita melihat begini. Maksudnya kita memposisikan diri kita tuh paling bawah, lalu belajar memposisikan orang lain lebih dari kita.
Dan lebih daripada itu melihat Allah sebagai yang utama. Allah yang terus menerus penuh dengan kasih karunia. Dalam realitas segitiga yang saya sebut ini, nah maka di dalam refleksi kita akan menemukan yang pertama, kita perlu menyadari ketidakmampuan kita dan bias kita dalam melihat orang lain. Ya, kita perlu menyadari itu. Kita perlu menyadari bahwa kita tuh ada di posisi yang paling bawah, kita tidak mampu, dan kita akan cenderung punya bias melihat orang lain. Nah, sehingga masuk ke yang kedua, kita harus menempatkan diri kita serendah mungkin di hadapan Allah dan dibandingkan sesama. Ketika kita melihat orang lain, tentu ini bukan satu cara yang bisa ini bukan metode praktis ya, tetapi refleksi di dalam melihat, menjadikan kisah tentang Yunus sebagai lensa kita, di mana kita menempatkan diri serendah mungkin di hadapan Allah dibandingkan sesama. Bahwa saya sangat-sangat amatlah broken. Saya sangat hancur sehancur-hancurnya. Saya sangat tidak mampu untuk mengikuti Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Saya tidak mampu memberikan a room for grace. Kita di situ, kita di posisi yang paling bawah dalam gambaran ini. Maka kita harus melihat bukan tentang mampu memberi ruang bagi anugerah, tetapi mengizinkan dan mau berziarah, bergumul bersama dengan sumber anugerah itu. Jadi orang lain harus kita lihat lebih baik. Kita belajar melihat, tidak mulai dengan judgment. Kita harus mulai melihat bahwa ada kemungkinan kebaikan di dalam diri orang lain. Karena ini bukan hanya bicara tentang kita melihat atau mengampuni orang yang bersalah, tetapi bagaimana kemudian kita memberikan grace itu kepada mereka yang mungkin di dalam satu perspektif tertentu kita telah melihat mereka di dalam bias tertentu gitu ya. Kepada orang yang lain, kepada pribadi yang liar. Apalagi kepada mereka yang bersalah kepada kita. Nah, kita lihat di sini bukan tentang mampu memberi ruang. Ketika kita melihat ini semua, maka ini bukan tentang mampu memberi ruang bagi anugerah, tetapi mengizinkan dan mau berziarah, bergumul bersama dengan Allah sang sumber anugerah itu. Jadi bukan tentang kita berhasil walaupun ada gambaran ini, tapi saya bisa jamin bahwa gambaran ini tidak pasti kita berhasil untuk memberi ruang anugerah. Kita broken ya, itu brokenness-nya kita. Kita harus sadar, kita akan selalu gagal dan terus gagal. Tapi di dalam kegagalan kita yang penting adalah kita melihat ini sebagai perjalanan di mana saya semakin menyadari siapa saya dan semakin menyadari siapa Allah. Dan itu membuat kita semakin hari semakin lebih menghargai yang lain. Dan harapannya ketika ada orang yang bersalah kita mampu mengampuni mereka. Saya nggak berani bilang pasti mampu. Ini sebuah pengharapan karena pasti itu belum tentu ya. Tapi yang pasti, but remember, dari tadi ngomong yang pasti, even though you fail and give up, God will never give up in bestowing you His grace. Because His grace will never fail. Itu yang paling penting. Di dalam kegagalan kita pun Allah terus mengasihi kita, Allah terus mencurahkan kita kasih karunia-Nya, dan Allah terus mengajak kita, gak berhenti-hentinya. Jadi ketika kita gagal ini tidak menjadi titik frustrasi kita. Tetapi kegagalan harusnya menjadi motivasi kita untuk terus melihat ini sebagai sebuah perjalanan. Agak abstrak ya, karena memang nggak bisa dibuat satu metode praktis untuk melakukan itu, nggak ada. Metode praktis itu hanya akan membuat kebenaran menjadi statis, kebenaran menjadi sesuatu yang sangat simple, padahal itu sesuatu yang sangat problematis. Masih ingat diskusi tentang utilitarian dan deontologis ya di grup RLC gitu ya. Itu menunjukkan nggak ada solusi yang bisa kita tawarkan, solusi yang berlaku dalam segala hal. Maka pemberitaan firman Tuhan hari ini harus menjadi lensa, menjadi kacamata kita di dalam melihat diri kita, melihat sesama dan melihat Allah. Lensa bahwa Allah terus-menerus mengajarkan kita, Allah terus-menerus merciful, Allah terus-menerus menyertai kita, Allah terus-menerus memberikan kita anugerahnya. Walaupun kita gagal memberikan anugerah bagi orang lain, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya bagi kita. Sehingga itu harus jadi motivasi kita. It's okay saya gagal hari ini, it's okay saya gagal kali ini, tapi saya mau terus-menerus berjalan bersama Tuhan. Dan yang pasti bukan kita yang memproduksi ini.
Karena kisah Yunus menunjukkan kita tidak bisa memproduksikan keinginan untuk memberikan ruang anugerah itu. Bukan keinginan, kemampuan untuk memberikan ruang anugerah itu. Mungkin ada keinginan, tetapi yang terjadi kita akan memilih diri kita. Kita akan memilih kebencian di dalam diri kita. Kita akan memilih bias kita. Kita akan memilih diri kita, bukan Allah dan kasih karunia-Nya. Tetapi karena itu kita lihat ini sebagai sebuah perjalanan di mana ada ups and down-nya, di mana ada berbagai lika-likunya. Tapi yang pasti Allah terus memberikan kita kasih karunia-Nya. Sebagaimana kisah Yunus ditutup dengan kasih karunia Allah, demikianlah seluruh rangkaian hidup kita akan dimulai, diisi, dan ditutup dengan kasih karunia Allah. Izinkan saya tutup dengan satu potongan dari doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita diampuni, Allah yang memulai pengampunan itu, Allah yang memulai ruang bagi anugerah itu, maka respons kita memberikan ruang anugerah, karena kita sudah menerima dan terus menerima ruang anugerah itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Engkau mencintai kami, Engkau memberikan kami segala belas kasihan-Mu yang tidak pernah berakhir. Kami seperti Yunus yang selalu memilih diri kami seperti Yunus yang akan selalu memilih menjadi peran antagonis di dalam kisah cinta-Mu. Namun Engkau senantiasa mengasihi kami dan tidak pernah mencampakkan kami. Engkau begitu sabar menuntun kami. Izinkan kami melihat bahwa perjalanan yang tidak pernah selesai ini sebagai sebuah perjalanan yang indah di mana Tuhan cinta-Mu boleh kami rasakan, boleh kami hasrati, boleh kami internalisasikan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami gagal, kami selalu diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti. Sehingga kegagalan bukan menjadi satu hambatan, melainkan menjadi satu motivasi bagi kami untuk terus mengikut Engkau dan memberikan ruang bagi anugerah itu bagi sesama kami. Tuhan tolong kami di dalam keterbatasan kami. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus bukanlah satu hal yang sekedar menjadi ritual kita, menjadi sekedar ritual yang tidak ada makna. Tetapi mari lihat melalui pembacaan Alkitab dan perenungan kita hari ini, bahwa ini adalah satu bentuk anugerah yang tidak pernah berhenti. Karena itu kita selalu merayakan, setiap kali kita mengingat, setiap kali kita melakukan ritual ini, sakramen ini, kita terus memperingati kasih karunia Allah yang tidak pernah berakhir. Kita terus diingatkan bahwa Allah tuh mengasihi kita. Bahwa kematian Kristus yang sudah mati di kayu salib, tidak berhenti hanya di kayu salib. Tetapi terus-menerus bekerja mengubahkan setiap kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, supaya kita mampu meneladani Allah di dalam kehidupan kita. Maka lihatlah roti dan anggur yang ada di tangan kita ini sebagai satu embodiment of the grace of God. Yang daripadanya kita diundang masuk ke dalam ruang anugerah Allah. Dan ketika kita menikmati ini, kita juga diajak untuk memberikan ruang bagi anugerah itu untuk sesama kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus.
Mari kita angkat anggur cawan kita di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan ini sebagai darah Kristus. Mari kita ambil waktu. Mari kita renungkan kematian Kristus kembali. Bagaimana Kristus mengasihi kita dan dia mati bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau begitu mengasihi kami. Tubuh dan darahmu adalah bukti cintamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Biar kiranya momen menikmati tubuh dan darah Kristus ini bukan hanya sekedar ritual yang kami lakukan tiap awal bulan, namun menjadi satu bentuk yang tangible dari cintamu, dari kasihmu, dari anugerahmu yang senantiasa kau sediakan bagi setiap kami. Dan ini menjadi undangan buat setiap kami, supaya kami mampu memberikan ruang bagi anugerah itu buat sesama kami. Kami bersyukur demi Kristus Yesus. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Oke. Broken Saint, tiba waktunya kita di Heart Offering. Nah, ketika saya merenungkan tentang Heart Offering ini, inilah cerita yang muncul di kepala saya, yaitu cerita di Yohanes 6 ayat 1-13. Mungkin ya pasti semua udah tahu lah ya kita. Ini Yohanes 6 ayat 1-13 ini adalah cerita ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kenapa saya ambil dari Yohanes bukan dari Matius atau Markus? Karena ada yang berbeda di Yohanes ini gitu ya. Di sini saya mau menyoroti satu poin dalam cerita ini, yaitu bagaimana Yesus memakai pemberian dari seorang anak kecil. Sesuatu yang sederhana, bekal makan siang anak kecil ini, yang kalau dihitung di atas kertas tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat itu. Bayangkan saja ada 5.000 orang laki-laki yang harus diberi makan. Itu belum termasuk wanita dan anak-anak kecilnya, baru 5.000 orang lelaki. Mungkin kalau di total-total ya 3 kali atau 4 kali lipatnya mungkin bisa kali ya. Mega cuy. Nah, sebetulnya kalau dipikir ya Tuhan Yesus bisa lah ya nurunin roti dari langit gitu ya, hujan roti gitu ya. Kalau dia mau bisa gitu, tapi di sini dia nggak melakukan itu. Dia memilih bertanya kepada muridnya, yaitu di ayat 5 dia mencatat, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Filipus menjawab berdasarkan perhitungan bisnis tanpa memperhitungkan kuasa Tuhan, yaitu dia ada di ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Respon Filipus mungkin sama dengan respon kita. Perhitungan yang didasarkan pada keterbatasan sumber yang kita miliki. Tapi kita sama-sama tahu apa yang terjadi selanjutnya. Seorang anak yang menawarkan sedikit makanan yang dia miliki dan memberikannya kepada Yesus tanpa ragu.
Dan Tuhan Yesus, God of all sufficient, memakai pemberian kecil ini untuk mencukupkan kebutuhan semua orang yang ada pada saat itu. Jadi semuanya ini dimulai dari hati seorang anak kecil yang mau memberi dan mempercayakan kepada Tuhan. Pemberian anak kecil ini yang justru membuat banyak perbedaan. Kita kadang sering fokusnya cuma pada keterbatasan yang kita miliki. Kita fokus pada apa yang kita nggak punya, tapi kita lupa bahwa Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dari kisah ini, mari kita belajar untuk memberi dengan kerelaan hati, bukan berdasarkan apa yang kita tidak punya, bukan berdasarkan jumlahnya, tapi kita belajar untuk percaya kepada Tuhan yang berkuasa memakai setiap bentuk pemberian untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. So, mari kita memberi persembahan kita berdasarkan kerelaan hati kita dan dan mempercayakannya kepada Tuhan. Selamat memberi dan Tuhan memberkati pemberian kita semua. Silakan memberi pada ini rekening yang tertera di layar. Selamat memberi semuanya. Cek. Oke, pengumuman welcome to our neighborhood. Oke, next meeting RLFN Rabu 15 Maret 2023 19.30 seperti biasa. Nanti link Zoom-nya akan dikirimkan lewat WhatsApp masing-masing. Terus kedua ada RLST, Reformasi Liturgi School of Theology. Kita masih ini masuki kelas kedua nanti hari Senin besok ya jam 7:30 bersama Kak Dian. Untuk RLC tanggal 26 Maret di Serpong ABC. Sunter, sorry. Sorry. Mohon maaf. Lalu yang terakhir ada penyerahan anak. Penyerahan anak akan diadakan pada ibadah Paskah tanggal 9 April 2023. Bagi Broken Saints yang ingin mengikuti, silahkan mendaftarkan diri kepada senior pastor kita, Pendeta Timothy Athanasius. Pendaftaran dibuka sampai 26 Maret. Baik, terima kasih. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
Mari sebelum kita menerima doa berkat, ada sedikit inspirasi tadi dari Bu Dr. Gaby, dari khotbah tadi maupun tentang pemberian tadi. Teras bukan fokus sama keterbatasan kita, tetapi fokuslah dengan Tuhan yang tidak pernah punya batasan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Tritunggal senantiasa menyertai seluruh kehidupanmu, sehingga kehidupanmu mampu menjadi kehidupan yang senantiasa memberi ruang bagi anugerah bagi sesamamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan, amin. Jesus, Jesus, thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today, forever I will praise your name. Dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai dan selamat hari Minggu, selamat menghidupi, selamat beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Thank you buat yang sudah join lewat Zoom juga, Tuhan berkati.